wala khatara ala qalbi basharin. Kenikmatan surga tidak pernah terlintas di dalam hati seorang manusia. Apa saja yang terlintas dalam hati kita itu sesuatu yang indah. Di dalam surga jauh lebih indah dari itu. Inilah surga, dan disediakan bagi orang yang puasa dengan benar. Sekarang puasa dengan benar itu apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika didatangi oleh malaikat Jibril. Siapa yang pernah bertemu dengan Jibril di sini? Kita pernah bertemu dan berpandir. Takalnya bisa naik sepeda, ngarannya Gabriela. Ada petanya si Gabriela sahabat ini. Kalau nah itu Jibril betina. Nah, didatangi oleh malaikat Jibril, terjadi dialog. Di antaranya malaikat Jibril bertanya, akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku hai Muhammad tentang ihsan, yaitu tentang perlakuan sesuatu yang terbaik. Ji'na Nabi kita menjawab, al-ihsan. Ihsan ialah, kalau kita menjawab ihsan adalah tukang beca di sana, tukang ihsan karena ihsan kata Rasulullah an ta'budallaha, bahwa engkau beribadat mengabdi kepada Allah ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau sedang melihat dia. Seakan-akan kita melihat Allah. Fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihat, dan tidak mungkin bisa melihat, Nabi Musa aja pernah. Ya Nabi Musa, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, bertampai engkau, hamba akan melihat, ingin melihat engkau. Apa jawab Allah? Lan tarani, engkau tidak akan pernah bisa melihat aku. Walakin, akan tetapi. Tapi kalau hendak juga, unzur ilal jabali, amati, pandang itu gunung di depanmu. Wa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Maksudnya kalau aku tajalli pada gunung itu, gunung tetap tidak bergerak di tempatnya, maka engkau akan melihat aku. Apa kalam yang terjadi? Falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu jakka wa kharra Musa sa'iqa. Setelah Allah tajalli kepada gunung, yang menampakkan zatnya kepada gunung, ja'alahu dakka, goncang gunung, goncang. Nabi Musa pun jatuh tersungkur pingsan, hanya melihat gunungnya, wa kharra Musa sa'iqa. Falamma afaqa, setelah Nabi Musa alaihissalam siuman kembali, baru dia sadar.
Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Inni tubtu ilaika wa ana awwalul muslimin. Sesungguhnya aku tobat kepada engkau, minta ampun dan tobat, dan hamba menjadi orang pertama berserah diri kepada Nabi Musa saja kan orang melihat. Apakah amalan nubuhan kita kan di banjar ni mungkinnya. Nah, jadi beribadat termasuk melaksanakan ibadat puasa itu baru mencapai ihsan, perlakuan yang terbaik jika kita laksanakan dengan kesadaran batin bahwa kita selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah dasar tasawuf. Dari sinilah kita akan mendapat nilai. Ternyata amal ibadat zahir yang tidak bisa dikontrol oleh orang lain ternyata hanyalah puasa. Sembahyang kau dilihat, sembahyang, salat bisa dilihat. Nah, gerak-gerik. Kita pernah rombongan bersama rombongan pengelola kuliah kerja nyata mahasiswa Universitas Lampung Mangkurat di situ daerah di sungai. Meninjau lokasi tempat penampungan mahasiswa. Ini yang dari Unlam. Sekarang bukan Unlam tapi OLM. Kenapa Unlam itu pernah jadi masalah? Pernah banyak orang mengira Unlam dikira Universitas Lampung. Sehingga surat menyurat pun sering terjadi nyasar surat ke sini, ternyata nyasarnya ke Lampung. Karena singkatannya Unlam. Karena itu rektor yang sengaja berketetapan hati dan telah disepakati singkatannya bukan Unlam tapi ULM. ULM itu kalau diisi panjang bisa jadi ulama. Nah, sampai menjelang waktu asar di rombongan kita ini singgah di sebuah masjid yang sudah berusia 100 tahun. Berusia apa itu hampir sudah hampir 100 tahun. Jadi masjid tertua di Kalimantan Selatan. Nah, di antara ini dia lowongan ini azan, hamliyah, mulghamat, bayang asar jamaah. Ada seorang tidak ikut berjamaah, dia duduk saja di depan mimbar. Setelah selesai salat asar, ada yang bertanya, Pak, sudah salat asar? Sudah. Jadi salatnya di situ. Nah, ini tidak benar. Jadi perlakuannya anta'budallaha ka'annaka tarah fa innahu fa illam takun tarah fa innahu. Nah, puasa satu-satunya yang tidak bisa. Jadi tidak bisa dilacak orang. Benarkah? Kawan sakaguringan pun tidak tahu benarkah kita puasa.
Mungkin ada orang ketika sahur menggencangnya makan. Waktu takjil berbuka puasa juga menggencangnya makan. Sadar, dia sebenarnya tidak puasa. Tidak tahu. Ada orang begini kering baca, aduh kasihan puasa. Ternyata bukan puasa tapi cacingan. Ada orang sigar, wah ini kada puasa. Ternyata dasar kada puasa. Jadi tidak bisa dicuma. Kenapa? Puasa itu berasal dari bahasa Kawi. Bahasa Kawi yang ditransfer dari bahasa Sanskerta. Asal katanya upawasa. Upawasa. Artinya apa? Upawasa itu berarti mengendalikan diri. Biasanya itu dinyatakan dalam bentuk meditasi. Dalam Islam bukan upawasa. Dalam Islam namanya adalah shaum. Jamaknya siyam. Lain sapat siam. Itu bukan sapat puasa. Siam di sini Thailand, Muang Thai. Dalam Islam namanya siam. Jamak. Mufradnya kata tunggalnya saum. Saum artinya al-imsak, menahan diri dari segala yang dilarang, bukan segala yang tidak disukai. Nah, intinya adalah sabar. Karena itu disebut Nabi tadi bulan Ramadan yang dia adalah bulan puasa, itu adalah juga adalah bulan sabar. Jadi puasa itu intinya adalah sabar, yakni pengendalian nafsu dan emosi. Nah, dari sini kita bisa melihat Rasulullah sampai pernah mengatakan, kam min shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, la yajidu min siyamihi, dia tidak mendapat apa-apa dari puasanya, illal ju'a wal atasha, melainkan sebatas lapar dan haus. Artinya dia hanya sekadar menggugurkan wajib hampir berdosa, tapi tidak mendapatkan pahala. Siapa? Itu orang puasa nang kadakawa meninggalkan, kadakawa mengendalikan nafsu dan emosi. Pengendalian nafsu dan emosi itu adalah sabar. Karena itu Imam Ghazali menyatakan, tidak sempurna puasa seseorang kecuali memenuhi 5 hal.
kesempurnaan puasa seseorang itu akan terukur dari 5 ini. Pertama, terpelihara telinganya dari mendengarkan yang sia-sia, apalagi yang diharamkan. Terpelihara telinganya dari mendengarkan, bukan mendengar ini. Lain mendengar terbersih aja, mendengarkan alhamdulillah. Terpelihara telinganya dari mendengarkan sesuatu yang tidak berguna, yang sia-sia, yakni yang tidak disukai oleh Allah. Mendengarkan orang berpandir merampok, maka puasanya kehilangan kesempatan untuk memperoleh pahala. Yang kedua, terpelihara matanya, mata dari memandang, bukan melihat, memandang, menjanati, memandang sesuatu yang dilarang dalam agama. Termasuk di sini yang dimasukkan itu adalah memandang sesuatu yang makruh dipandang, yang bisa menimbulkan titik liur, mencikok liur, masuk melihat acara nonton televisi yang membuang umur. Orang puasa dia akan menjaga diri, jangan menjaga keimanan. Yang ketiga, terpelihara mulutnya dari berkata-kata atau memasukkan ke dalam dari makan, minum yang dilarang dalam agama. Tiga, yang keempat, terpelihara anggota-anggota tubuhnya yang lain dari segala yang makruh dan sia-sia, termasuk perjalanan maka pinanya datang bulan Ramadan makin ramai orang perjalanan jogging, ujar baloi. Ada yang unik, pernah terjadi. Subuh beliau ini salat subuh di sebuah masjid. Salat subuh. Tapi ke masjid pakainya apa? Bukan pakai sarung pakainya, tapi training, baju training, baju orang. Masjid. Salat subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jalan. Suasana masih gelap. Di tengah jalan berpapasan serombongan gadis-gadis. Timbul usir, "Neng, mau kemana Neng?" Ternyata di antara itu ada yang menyahut, "Pian bang bah, nak kemana juga?" Katakan anak pada
Ini puasanya pasti tidak bermakna. Kenapa? Tidak terpelihara kakinya dari perjalanan dan yang kada bermanfaat. Kadang-kadang ada juga bulan puasa. Di luar bulan puasa beliau tidak pernah menyentuh itu ada permainan yang takapit balak kosong bayar sarawi main domino gantung uang jebikan kalau kalah sekali orang ada cucu kai napa dikali apian tuh kai di dia mah ya sudah mahal puasa namanya itu mahal. Sahkah puasanya? Sah, tapi insya Allah kehilangan kesempatan mendapat pahala karena dia melakukan perbuatan sia-sia tidak bermanfaat dan justru mengganggu ingatnya lawan Allah. Dan yang kelima, terpelihara perutnya dari bahimat makan ketika berbuka maupun ketika sahur. Saya pernah diajak orang buka bersama. Masing-masing undangan ini disuguhi apa? Banyu 4 gelas, 2 gelas biasa, 2 gelas enggak nanti 4 macam minuman. Masing-masing dapat 4 macam. Kemudian wadahnya begitu sirina dari Sabila terdengar dalam beberapa saat 4 gelas habis. Saya membayang-bayangkan kayak apa perutnya. Dan itu saya lihat itu sebagian besar habis. Setelah salat maghrib bersama jamaah makanan pun sediakan makanan peras manan, yaitu ada nang lindung kucing beduduk. Ini insya Allah kehilangan kesempatan mendapat pahala puasa. Kenapa? Karena itu tadi dasarnya puasa adalah pengendalian nafsu dan emosi. Berbuka puasa dengan makan sederhana, minum sederhana, jauh lebih bermanfaat bagi kesehatan dibandingkan dengan makan sebanyak-banyaknya. Kenapa seharian perut kita istirahat? Tenaga yang kita serap ketika bersahur satu demi satu terpakai, mulai berkurang. Termasuk yang tenaga di perut besar, di sistem pencernaan. Begitu sampai waktu berbuka puasa, semua diisi akan terjadi kontraproduksi istilahnya. Bukan menguntungkan tapi merugikan. Kenapa? Perut yang tadinya tenaga istirahat tiba-tiba datang makanan banyak,
tidak mampu menggiling, tidak mampu mencerna, karena itu dia minta tolong kepada seluruh anggota tubuhnya. Jadi ada yang di telinga, di kepala, di telinga, di ubana, di tangan, di kaki, sebagian dikirim untuk membantu perut besar mencerna makanan. Padahal sudah kurang tenaga, diserap lagi ke sini makin kurang. Akibat apa? Sayyidina Umar Ibnul Khattab pernah mengatakan, "Idzam tala'atil ma'idah." Kalau perut besar itu hibah penuh. Namatil fikrah, pikiran bagaikan tertidur. Wa kharisatil aqlu, akal jadi tumpul. Karena bukan bodoh tapi membungul. Dan wa qa'adatil a'dha wa 'anil ibadah, anggota tubuh menjadi mogok dari beribadah. Coba diingat-ingat, ketika berbuka puasa makan banyak-banyak, beberapa saat kemudian ini sudah terjadi pemberontakan dalam negeri, bisa berabuk isi, atau kalau tidak sakit paru, nanti menderita namanya. Yang kedua, cuma kuap. Kenapa menguap? Mengantuk. Kenapa mengantuk? Kekurangan tenaga. Kenapa kekurangan tenaga? Karena dia disuplai tadi. Itulah karena salah mensuplai, salah alamat. Akibatnya, dan akibat kelanjutannya, orang sembahyang maghrib sidin bersandar, sedang memujurkan Allah untuk pais, apakah sandar. Kadang mengantuk, mata guling. Orang sembahyang maghrib sidin terguling. Baiklah, kemudian karena orang semua pada kelanggar ke masjid, nah ini bisa terjadi waladdallin, ujar imam, karena ini antara mengantuk orang guling, orang amin sekalinya hanya sujud. Kenapa? Antara tidur dan bangun. Kenapa? Kebanyakan makan, salah pola berbuka. Berarti dia rugi dunia dan akhirat. Bukan mendapat keuntungan dari makan yang banyak, tapi justru mendapat kerugian dunia. Jadi 5 ini kalau terpenuhi, insya Allah puasa kita akan bermakna dan makna. Secara tersebar Rasulullah menggambarkan, idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila hari kamu sedang puasa, orang kamu sedang puasa, fala yabkhas wala yabsuq. Tapi ada juga fala yabkhas wala yarfus. Fala yarfus wala yabkhas. Jangan berbuat, berkata atau bersikap, berperilaku yang kada baik. Wala yabsuq, jangan berbuat kefasikan. Jadi orang puasa sangat berbahaya kalau dia melakukan perbuatan dosa, karena bukan saja pahala puasa yang tidak dapat, tapi meruntuh puasanya. Wa in ahadun syatamahu, dalam hadis lain disebut sabbahu au qatalahu falyaqul inni sha'imun
inni shaimun. Apabila ada seseorang mencaci maki atau menyumpahinya, atau menantang atau memancing bakalahi, nang puasa diuji, nang dicaci maki dan ditantang ini, wal yakul, cukup dia berkata yakni pada dirinya, inni shaimun, sesungguhnya aku sedang puasa. Bayangkan dicaci maki, disumpahi tidak melayani. Ini orang puasa. Berarti keteguhan hatinya, kekuatan mentalnya untuk tidak mau terpancing nafsu dan emosi. Ini puasa. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi dua orang perempuan, mengaku, ya Rasulullah, ulun keuyuhan sangat, bolehkah berbuka? Akhirnya berbuka sebelum tiba-tiba Rasulullah muntahkan apa yang ada dalam perutmu, keluarkan. Surahkan sini keluarkan. Bukan silakan berbuka, kadang yang di dalam suruh ini keluar. Itu ada cara kebiasaan orang Arab kalau hendak muntah, maulah muntah. Jadi muntah yang dibuat-buat cukup syalok ternyata yang keluar apa? Daging busuk dan darah. Rasulullah mengatakan, inilah orang yang puasa akan tapi tidak bisa memelihara mulutnya. Dia bisa membaca, mengata-ngatai orang, menguyai orang. Dia mencaci orang. Lalu diwujudkan oleh Allah dengan dimuntahkan tadi daging busuk dan darah. Jadi puasa kalau mengendalikan mulut, kalau berucap senang kada baik. Man lam yada' qaulaz zur, ya Nabi. Siapa maksudnya puasa? Namun tidak juga dia meninggalkan perkataan kada baik. Wal amal bihi, tidak juga dia mengatakan, tidak juga dia meninggalkan perbuatan yang kada patut. Falaisa lillahi hajatun, maka sama sekali tidak ada hajat bagi Allah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, dalam menilai. Sama sekali Allah tidak berhajat untuk menilai sedikit pun dari puasa yang dia meninggalkan makan dan minum. Artinya sama sekali tidak digubris oleh Allah puasa. Nah, ini semuanya ini berangkat dari dalam. Itu tadi, antak mudallah, hendaklah kamu beribadat kepada Allah, mengabdi kepada Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kita hendak menyamai orang, diingat orang lain boleh kada tahu, tapi Allah mendengar. Kalau kita menuduh-nuduh orang, kadang-kadang orang lain boleh tidak tahu, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari pengamatan Allah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Allah Maha mengetahui kha'inatal a'yun, mata-mata yang khianat.
hanya orang yang bisa bermain. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang disembunyikan oleh dada seseorang. Nah, ada kejadian di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar salah seorang khalifah pemimpin yang rajin melakukan inspeksi tur ke daerah, rajin melihat keadaan umat, dan beliau tidak memerlukan pengawal. Sekali ini beliau banyak berduaan dengan Sayyidina Ali. Ada yang mengatakan bukan Sayyidina Ali, tapi Abu Musa al-Asy'ari. Jauh di luar kota, Sayyidina Umar bertemu dengan seorang pemuda miskin dengan telanjang dada dan punggung, duduk di atas batu sambil mengamati ratusan ekor ternak. Ternyata bukan ternak miliknya, tapi dia buruh gembala. Biasanya Sayyidina Umar khalifah ini kalau sidin lalu di mana aja orang pada assalamualaikum ya Amirul Mu'minin, orang duduk berdiri. Sekali ini pemuda itu hanya melihat, jauh lagi mengucapkan salam, beranjak dari tempat duduk saja tidak duduk. Sayyidina Ali agak penasaran, mesti ada apa-apa. Turun dari kuda, datanginya si pemuda. Ali bertanya, tahukah kamu siapa itu? Dia adalah Umar bin Khattab. Kalau memerintah saya sudah kenal, tahu. Tapi Sayyidina Ali berkata, dia khalifah Amirul Mu'minin. Amirul Mu'minin aku yang tidak kenal. Kalau dia benar khalifah Rasulullah, maka dia akan melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Tapi aku tidak melihat sunnah Rasul dilaksanakan. Ujar si pemuda tadi. Terkejut Sayyidina Ali. Di mana sunnah Rasul yang tidak? Ternyata si pemuda tadi dengan suara bergetar, bukankah katanya Rasulullah bersabda, liyusallim ar-rakibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id. Hendaknya yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan beri salam kepada orang yang duduk. Anal qa'id wa antumur rakibun. Aku duduk, kamu sedang berkendaraan. Kenapa? Bukan kamu yang beri salam. Mendengar ini Sayyidina Ali memeluk orang. Anta aula minni, engkau lebih utama dari aku. Kalau kita ini pop sampai itu menggabungkan. Melihat orang apa? Sayyidina Umar turun dari Quran. Tahulah Sayyidina Umar, ternyata orang ini seorang guru gembala yang sangat jujur, tidak pernah berdusta, dan sangat dipercaya oleh majikannya. Majikannya apapun yang dilaporkan si buruk ini, dia selalu menerima secara dengan lapang hati karena tidak benar. Timbul keinginan Sayyidina Umar untuk membawa orang ini ke kota. Lalu diajak, dibujuk. Tapi sebelum itu Sayyidina Umar ingin mengetahui sejauh mana kejujuran orang ini. Nah, kamu dipercaya penuh oleh majikanmu.
Sekarang ikam susah. Ada aku tukari. Mari saya beli kambing satu atau dua ekor. Berapapun kamu minta aku bayar. Dijamin itu rahasia hanya aku, engkau, kawanku ini. Lainnya. Tiba-tiba si buruh tadi melotot matanya lalu menggetarkan. Apa jalan? Idzan fa'ainallah. Kalau begitu apa yang biar ucapkan? Ulun hendak bertakun di mana Allah. Itu aja. Titik penyuatan Sayyidina Umar. Orang yang sekeras Sayyidina Umar mendengar ini titik penyuatan. Terharu. Untuk pertama kali beliau menghadapi orang susah yang luar biasa. Ingatnya lawan Allah. Orang lain boleh tidak tahu, tapi aku tidak bisa bersembunyi dari Allah. Kemanapun aku pergi, aku tidak bisa lari dari Allah. Demi Allah, aku tidak mau mengkhianati diriku, tidak mau mengkhianati Allah, tidak mau mengkhianati majikan. Mendengar itu gimana? Lalu dibujuk supaya mau ke kota. Ikam aku tunjuk, dia aku angkat sebagai penasihat khalifah. Minta maaf, minta ampun, minta rela, biarlah saya hidup seperti ini. Inni khiftu ala nafsi, sebagai aku khawatir atas diriku nanti di sana dihormati, akhirnya aku sering Allah. Jadi orang selama ingat Allah, dia akan tidak mudah terjebak perbuatan yang tidak terpuji. Seorang kaya apapun rajinnya beribadat, tapi ternyata masih korupsi, artinya ibadatnya itu pasti tidak sepenuhnya ingat Allah. Jadi kuncinya ini. Puasa mengajar kepada kita untuk selalu ingat Allah. Satu-satunya ibadat tadi yang tidak bisa dikontrol orang lain. Berarti puasa menanamkan kesadaran penuh bahwa dimanapun dalam keadaan apapun kita selalu dalam pengawasan Allah. Dan bukan sekadar itu, nanti di akhirat semua yang kita alami, kita nikmati dalam hidup itu akan diminta Allah pertanggungan jawabnya. Mata dipakai kesan apa, telinga dipakai kesan apa, mulut dipakai untuk apa, tangan dipakai untuk apa, batis dipakai untuk apa, kemudian harta yang dititipi Allah dipakai untuk apa. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Apal kalau bertanya. Kemudian kamu pasti akan ditanya, dimintai pertanggungan jawab pada hari itu, pada akhirat, tentang segala nikmat. Pahinakan itu nikmat. Kalau ada orang menjual pahinakan, tidak ada seorang dokter pun yang bisa mencipta pahinakan. Iyalah. Di India itu kan nilai pahinakan luar biasa. Minta maaf, minta rela. Saya punya keluarga. Suatu ketika berminggu-minggu tidak bisa buang air, keras. Dibawa ke rumah sakit Islam Banjarmasin. Setelah diperiksa semacam, ada rencana untuk dioperasi. Harga apa karena yang bersangkutan mengalami gagal usus. Tapi sebelum itu diobati dulu. Ternyata
Allah menghendaki tidak perlu operasi, obat-obat ini merangsang untuk buang air. Sekali buang air sepanai, ini surang mau. Berapa harus bayar? Ternyata biaya untuk bisa buang air itu tahun 90-an itu hampir 2 juta. Untuk bisa buang air aja hampir 2 juta. Luar biasa. Nikmat Allah tidak bisa kita ukur dengan satuan. Mata bisa bikin, alhamdulillah. Coba kalau orang bisa bikin daos, zaman nggak ada. Bisa mengantuk, alhamdulillah, itu rezeki, nikmat dari Allah. Ibaratkan sedikit orang memerlukan ratusan bahkan ribuan dolar untuk bisa guling. Orang Islam tidak perlu susah-susah, tidak perlu biaya. Cukup capati kalau nggak ikuti majlis taklim kayak ini. Insya Allah kan berapa hari Senin. Udah orang tahu kan bukan biasa ini tertawa cuma takutnya tidak apa nih tertawa orang tertawa bojan. Laki-laki berangkat ke masjid hari Jumat besongsong, belum orang azan sidin sudah mengekar karo. Orang belum ada nyamannya orang bisa melihat, bisa membedakan warna dan bentuk luar biasa. Ada orang yang buta warna, hijau lawan biru sama, abang lawan kuning sama, kira-kira nyaman gak hidup? Bisa membedakan bentuk, karena bisa membedakan bentuk, melihat maka dia bilang, ini manusia, ini laki-laki, binatang, ini kucing, ini ayam. Coba tidak bisa membedakan bentuk, jadi apa kita? Telinga bisa membedakan bunyi dan suara. Karena tidak bisa membedakan bunyi dan suara, tidak jalan. Meow, inggih maai jadi kira mama berjauhan. Nyaman nggak itu? Nikmat seperti ini coba kita sering renung. Tidak mampu kita membayarnya. Lalu kalau kayak itu, kepada siapa kita mengabdi? Iyyaka na'budu. Karena itulah ya Allah, hanya kepada Engkau hamba mengabdi, tidak kepada yang lain. Karena yang lain itu tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa kecuali dengan pertolongan, izin dan Allahu Akbar. Nah, merenung seperti inilah maka kita insya Allah akan beribadat dengan baik dan benar. Jadi ujung-ujungnya puasa mendidik orang untuk memiliki kemampuan mengendalikan nafsu dan emosi sehingga dia menjadi tegar ketika dapat bencana dan tidak sembrono ketika dapat nikmat. Ketika susah dia bersyukur hanya ini. Ketika sedang menghadapi penyakit dia bersyukur hanya penyakit ini. Allah apa jangan idza asabaka syai'un, apabila engkau ditimpa oleh sesuatu, fatadzakkar ni'amallah, coba diingat-ingat nikmat Allah, maka kita akan menemukan nikmat dari Allah jauh lebih besar dan lebih banyak daripada derita yang sedang kita hadapi. Dengan begitu syukur akan tetap muncul. Si ibu, ini ibu yang sering, ibu yang sayang anaknya
kadang-kadang lupa Tuhannya. Begitu anak ngomong lagi lembah, maka juramba lecet itu ibunya menangis, aduh kasihannya anakku. Ini ibu yang cengeng, tapi ibu yang ingat Allah. Begitu benar. Alhamdulillah, syukur nak lututmu aja, tidak sampai ke dahi. Ayo anakmu dibesarkan anaknya. Tapi ibu yang cengeng tadi, anak tadinya tidak menangis, ikut-ikut menangis karena ibunya. Nah, sama sayang anak, tapi ini sayang salah alamat yang berbeda. Nah, jadi kesimpulannya lagi sekali bahwa puasa mendidik secara khusus kemampuan mengendalikan nafsu dan emosi, sehingga kita akan mampu menjadi orang yang mandiri. Dan ini merupakan sumber sukses dalam hidup. Karena itulah maka tidak tanggung-tanggung Allah mendidik kita melalui puasa sebulanan penuh, sehingga di akhir Ramadan kita berhak untuk panen nilai sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka, sungguh telah beruntung, mendapatkan keuntungan besar. Siapa? Man tazakka, orang yang telah berhasil melakukan proses bersih diri. Bersih diri sini itu dengan pelatihan puasa dengan sistem pengendalian diri. Lalu dia syukuri nikmat itu, wa dzakara asma rabbih, fasallah, dia makin banyak berzikir, mengingat menyebut asma Tuhannya, dan lantas sujud kepada Allah, tanda syukur nikmat. Jadi inilah buah puasa. Barangkali di sini aja, mohon maaf akan kekurangan, kesalahan dan keilapan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada waktu kurang lebih setengah jam. Sebab saya jam 12 sudah harus berada di balai kota karena ada tugas lain yang sudah sebulan yang lalu kita terima permintaannya dari Badan Kepegawaian Daerah. Silakan barangkali ada. Baik, ini masih ada waktu sedikit. Mari kita mulai sesi tanya jawabnya. Untuk laki-laki 1 orang dan perempuan 1 orang. Kami persilakan untuk laki-laki dulu. Silakan berdiri. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, mungkin melenceng dari materi. Allah itu Maha Pengampun,
dan Allah mengampuni semua dosa-dosa kecuali satu dosa, yaitu dosa syirik, dalam artian menyembah selain Allah. Lalu bagaimana dengan orang yang datang ke tempat dukun untuk meminta tolong? Apakah dia termasuk melakukan syirik? Lalu apakah seandainya dia bertobat akan diampuni? Terima kasih. Nah, ya Pak, ya, langsung jawab Kak. Nah, Allah berfirman, ini dari ayat, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan keampunan bagi kegiatan mempersekutukan Dia dengan sesuatu. Dan Allah bisa saja mengampuni selain dari itu. Syirik itu ada dua macam lah. Syirik itu ada dua macam. Pertama syirik i'tiqadi, dan yang kedua syirik amal. Syirik i'tiqad itu adalah ada keyakinan, kepercayaan selain dari Allah itu masih ada yang memiliki kekuasaan. Itu syirik etika. Lalu dinyatakannya dalam pengabdiannya pun juga kepada Allah dan yang dianggapnya punya kuasa tadi. Ini jelas 100% tidak akan diampuni Allah kecuali sebelum dia meninggal dunia dia istighfar, tobat, lalu mengucap 2 kalimat syahadat. Yang kedua syirik amal. Ini gawat. Bisa saja orangnya Islam, dia bisa mengaji, sembahyang aja, walaupun kadang-kadang balang kambingan. Barangkali orangnya sudah haji, tapi terjebak dalam syirik amal. Kalau syirik amal itu masuk ke dalam hati, maka dia akan masuk ranah syirik etika jadinya. Nah, seperti tadi dukun. Tolong diingat, dukun termasuk tukang ramal, termasuk astrolog, ahli nujum, apalagi paranormal. Rasulullah mengatakan semua mereka itu bohong. Kadzabal munajjimuna walau shadaqu. Astrolog itu seluruhnya bohong. Walaupun apa yang mereka sebutkan kadang-kadang betul. Betulnya bukan karena dia tahu, tapi gagak lalu punggur rebah kabalujulan. Kenapa? La ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang tahu segala yang gaib kecuali Allah. Nah, ada yang hampir sama dengan itu, dukun mendukun, itu yang disebut dengan ruqyah. Ar-ruqyah itu at-tanaffusu fil ina'i lit-tadawi. Maniok banyu untuk pengobatan, tawar dingin, tawar panas itu ruqyah. Suatu ketika Rasulullah SAW didatangi oleh beberapa sahabat
Mereka bercerita, ya Rasulullah, kami dalam satu perjalanan, bulik dari perjalanan, kehabisan sangu dan sesat jalan karena terjadi badai gurun. Akhirnya kami terujung sebuah kampung yang belum pernah kami lewati. Hendak bermalam di sana, ditolak oleh orang kampung itu. Karena hari sudah senja, akhirnya kami membangun kemah jauh dari kampung itu. Menunggu besok kemungkinan bisa mencari jalan untuk menuju alur biasa. Mana kelaparan, sasat. Tengah malam tiba-tiba beberapa orang dari kampung itu datang mendatangkan. Kenapa? Karena inna raisana yuldal, kepala adat kami, kepala kampung kami digigit ular berbisa. Tidak ada seorang pun dari kami yang bisa mengobatinya. Adakah di antara kalian yang bisa mengobati? Abdullah bin Umar waktu itu termasuk dalam rombongan. Dan kami siap untuk membantu. Mudah-mudahan bahwa orang awam, orang kena bisa itu kan kecil. Beliau minta kuban min mai, sebangkuk mai banyu. Lalu dibacakan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, baca. Tapi dengan penghayatan luar biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah, hanya kepada Engkau. Ihdinas siratal mustaqim, tunjuk kami jalannya. Kemudian banyu ini bisa bohong, kaya membuangi kelembanan, bangun orangnya lalu di monumen sigar. Orang di sana pistaan, akhirnya potong kambing, diberi makani. Sahabat yang tadi kata, setelah itu pulangnya disangui pulang. Nah, mereka sampai di Madinah karena hati ragu, halal kada halal. Mereka langsung menghadap Rasulullah. Rasulullah tersenyum, mali minha bisahmin, aku pun mau ikut andil. Ini namanya ruqyah. Tapi ruqyahnya ini tidak berbau syirik. Kenapa? Sering baca Fatihah. Ya Allah, ya Tuhanku, hanya kepada Engkau kami mengambil, kami hanya kepada Engkau. Ini namanya ruqyah sunniyah dan halal. Adapun yang satunya ruqyah juga, ruqyah jahiliyah. Itu jalangkung, jalang sultan walilah, macam-macam demamang. Ambillah orang-orang ini yang nama syirik dalam amal. Dan sekaligus kalau itu tapi dalam hati itu jadi sekali masuk jadi syirik i'tikad. Inilah yang tidak akan diterima keampunannya nanti di akhirat, kecuali dia istighfar, tobat nasuha sebelum meninggal dunia, lalu mengucap 2 kalimat syahadat, masuk Islam. Jadi dukun-dukunan itu jangan diumpati, itu minimal harusnya. Nah, ada lagi yang tidak kita sadari, yang disebut dengan syirik khafi, syirik amal tapi yang tersembunyi, yaitu riya. Suatu ketika Rasulullah SAW
dengan beberapa sahabat terlibat dalam perang Tabuk. Tabuk itu perkampungan Yahudi kurang lebih 750 km dari Madinah. Kapilah-kapilah dagang lewat di situ, kalau mereka tahu ada orang Islam dirampok, kadang-kadang dibunuh. Akhirnya Allah mengizinkan untuk menyerang Tabuk. Nah, dalam perang Tabuk ini ada seorang pemuda yang bagaikan singa lapar. Berpuluh-puluh pasukan tentara Yahudi terbantai. Sementara dia pun akhirnya gugur. Jenazahnya dilayani sebagaimana mestinya seorang mati syahid oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang di kantin lembaga pendidikan. Sekali lagi kami beritahukan kepada seluruh karyawan Sebulan Mutadim yang ikut operasi karyawan Sebilan bisa sekarang mengambil paket lebaran di kantin LBI sampai jam 1 itu. Setelah sampai di Madinah pasukannya, berita kepahlawanan sang pemuda tadi cepat menyebar. Keluarga kehidupan, beuntungnya gugur sebagai syahid dalam peperangan membela Islam. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Hai Muhammad, tempat orang itu adalah neraka. Bayangkan, gugur dalam perang mempertahankan agama, membela agama. Ternyata oleh Jibril diberitahukan tempatnya neraka. Ini juga menunjukkan Rasulullah pun tidak tahu yang gaib, kecuali diberi tahu oleh Allah. Tempatnya neraka. Kenapa? Nanti kata malaikat di akhirat Allah akan bertanya, lima kutilta, kenapa engkau dibunuh orang? Bukan mengapa engkau terbunuh, tapi mengapa engkau dibunuh orang. Dia mengaku, uqatilu fi sabilika hatta tushhidtu. Aku sedang berperang di jalan engkau sehingga aku gugur sebagai syahid. Apa jawabannya? Kadzabta, bohong engkau. Bal aradta an yuqal innaka syuja'un wa qad qila lak. Bohong engkau, tapi engkau inginkan supaya orang mengatakan bahwa engkau adalah pahlawan yang gagah berani, dan itu sudah diucapkan orang. Oleh karena itu kata Allah, fama hazzalakal yaum, maka tidak ada lagi bagianmu hari ini. Ini namanya ria. Berperang dalam membela agama Allah, tapi karena hati, maksudnya supaya dipuji oleh manusia, bukan sekadar kada berpahala, tapi justru berdosa dan melukai. Ternyata teman-teman, ini yang patut, yang seharusnya kita waspadai pada diri kita. Apa saja yang kita lakukan, lakukanlah dengan ikhlas. Hanya yang ikhlas ini yang diterima Allah.
Jangan berbuat baik kepada orang karena minta balasan dari orang, supaya orang memuji. Oh, itu seseorang yang dermawan tapi maksud hatinya dia berbuat itu adalah supaya orang menghormati dia, mulai dia dipuji orang sebagai orang dermawan, maka seluruh kegiatannya itu tidak akan berguna di akhirat. Nah, ini yang patut dilakukan. Kenapa? Nah, saya ingin berbicara. Kenapa? Karena dia telah mengklaim ampun Tuhan, mengakui hak Allah, bahwa kita ini tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa. La haula wala quwwata, hari-hari kita mengakui. Illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah, dengan kehendak Allah. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan, tidak akan ada yang menimpa kita kami kecuali sebatas yang telah Allah tetapkan bagi kami. Jadi orang ria minta dipuji, dia mengakui ini adalah ampunku. Dia berbuat kebajikan kepada orang, menolong orang, dia merasa dia adalah aku. Berarti dia telah mengakui, mengambil hak Allah, mengklaim milik Allah. Padahal apa saja yang kita gawe, kita bisa bergerak karena menggunakan semuanya nikmat dari Allah. Ampun Tuhan, mahinakan diinjami, harta kekayaan diinjami, ilmu diinjami, semuanya itu diinjami. Barang amanah dari Allah, nangkainya nanti di akhirat akan dimintakan pertanggungan jawab kita. Mari kita biasakan menangkan itu. Makanya kita sembahyang sholli fardhu maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan lillah. Mesti ada ujungnya, semata-mata karena Allah. Itu dipegangi, jangan lillah cuma numpang lewat saja. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillah. Nawaitul umrata wa ahramtu biha lillah. Nawaitu rab'al hadatsil asghari lillah. Semuanya lillah. Allahu Akbar. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan ini jadi pegangan, jangan sekadar numpang lewat. Itulah sebenarnya prinsip dalam ibadat. Kalau bukan karena lillah, jangan harap dapat apa-apa dari Allah. Bahkan bisa dosa. Itu namanya syirik amal. Dan di sini yang disebut dengan syirik khafi yang tersembunyi. Ya, silakan di situ lagi. Masih ada 10 menit. Sebab saya jam 12 sudah di sana. Nah, untuk sekarang perempuannya apa ada yang ingin bertanya? Silakan, maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmi Afriani, saya dari kelompok 9. Ini kan kita lagi bulan Ramadan. Di saat kondisi kita sedang berpuasa, tenaga yang kita miliki tidak seprima saat kita tidak berpuasa. Sedangkan kita dituntut dengan segelintir rutinitas yang harus kita kerjakan. Nah, saya ingin minta saran atau pendapat dari Bapak, bagaimana sih cara untuk memanajemen waktu agar antara pekerjaan, ibadah, dan puasa dapat kita kerjakan tanpa meninggalkan satu di antaranya.
Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya gampang susah. Gampang asal kita melihatnya itu dengan hati terbuka. Puasa itu tidak terikat oleh pekerjaan apapun. Apapun yang digawi tidak akan terganggu karena puasa. Karena puasa di sini ada. Jadi apa saja yang memang harus kita gawi kerjakan. Sekolah belajar, silakan belajar. Ada kegiatan di rumah, semuanya lakukan. Akan tetapi jaga kualitas puasa itu. Maka dengan begitu kita sebenarnya satu kerja dua gawi bisa kita menjadi melakukan multi purpose untuk sama kerja. Jadi orang puasa bisa bekerja apa aja asal pekerjaan yang halal, yang baik. Jadi puasa jangan sampai mengganggu aktivitas kita, baik sebagai pribadi, anggota keluarga, anggota masyarakat, maupun sebagai hamba-hamba Allah. Semuanya bisa dilakukan dengan baik dan pengaturannya tergantung pada kita. Nah, jadi memanagenya itu kan kadang-kadang mengadakan skala prioritas dari beberapa kemungkinan yang ingin kita. Hanya saja ada beberapa hal bahwa amaliyah dalam Ramadan, dalam puasa, hendaknya jangan tertinggal, sediakan waktu seperti membaca Al-Quran. Silakan menentukan waktu kapan hendak mengaji, tapi pasang tekad tiada hari tanpa membaca Al-Quran, tiada malam tanpa membaca Al-Quran. Walaupun kedosa banyak di 5 juz barang sekali ngaji. Artinya asal ada. Ingat, semua kebajikan di bulan Ramadan mendapat nilai dengan kelipatan luar biasa. Minimal 70 kali lipat dibandingkan dengan pekerjaan serupa di luar Ramadan. Misalnya, sakhatam baca Quran di bulan Ramadan, minimal kita berhak mendapat nilai setara dengan 70 khatam di luar Ramadan. Nah, sayangnya kemudian mempelajari, mengulang-ulang pelajaran, kemudian menghadiri majlis ta'lim, itu bisa. Puasa jangan sampai mengganggu kegiatan. Tapi silakan atur kapan kita baca Quran, atur sendiri. Memang membaca Quran itu yang paling baik setiap habis salat fardu. Karena puasa dikit banyak barang. Nah, kemudian ada pesan Rasulullah bacaan banyak membaca di bulan Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Banyak-banyak. Jangan hanya waktu hendak berbuka puasa atau habis salat tarawih. Tidak hanya pada saat itu, tapi setiap pesan pasangan. Kira-kira itu. Minta maaf, minta rela, saya tidak bisa, mungkin hanya sampai di sini. Mudah-mudahan yang secuil ini ada manfaatnya, dan mari kita pasang tekad untuk menyempurnakan puasa kita dengan benar. Mudah-mudahan berhasil guna dan berdaya guna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhak untuk mendapatkan falah, keberuntungan setelah Ramadan berakhir, sehingga mempengaruhi perilaku hidup kita sebagai hamba Allah yang berhasil di bulan Ramadan.
Mari kita baca tadi yang pesan Nabi tadi. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, as'aluka al-jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anni ya karim. Allahumma arhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf kekurangan, kesalahan dan keilapan. Semoga Ramadan tahun ini jauh lebih bermakna dari Ramadan yang lalu. Semoga semua amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dihapuskan serta diampuninya segala dosa dan kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk acara selanjutnya kita akan penyerahan kenang-kenangan dari Esram Angkatan Muda Sabilal Mutadin kepada penyerahan kenangan